adalah jangan mencampur stok makanan lama dengan stok makanan baru kucing ya guys ya. Karena apabila kita mencampur stok makanan lama dengan stok makanan kucing yang baru, kita tidak tahu ya guys ya, mana stok makanan yang sudah hampir kadaluarsa atau mungkin sudah kadaluarsa, dan mana stok makanan yang... Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Paw Treatment, channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik saja ya. Dalam rangka menjaga agar kucing peliharaan kita itu tetap sehat, kita sebagai ownernya berusaha untuk menyuplai atau memberikan makanan yang dengan gizi ya guys ya, agar nutrisinya tercukupi. Namun ternyata pemberian nutrisi saja bagi kucing itu tidaklah cukup guys ya. Ada hal yang penting lainnya yang juga perlu diperhatikan oleh kita sebagai cat lover atau cat owner, yaitu cara menyimpan makanan kucing. Nah, cara menyimpan makanan kucing ini katakan sangat penting, karena apabila kita salah dalam menyimpan makanan kucing, maka makanan kucing tersebut akan cepat rusak, dan tentu saja itu tidak baik untuk dikonsumsi bagi kucing peliharaan kita. Nah, video kali ini kita akan membahas ya guys ya, bagaimana cara kita untuk menyimpan makanan kucing, baik itu makanan kucing kering atau dry food, dan juga makanan kucing basahan atau wet food yang baik dan benar agar sehat apabila dikonsumsi oleh kucing peliharaan kita. Oh ya, disclaimer dulu ya guys ya. Cara menyimpan makanan kucing yang saya spill out dalam video kali ini juga baik ya guys ya, apabila dilakukan atau diaplikasikan pada penyimpanan makanan anjing. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Menurut PetMD, sebuah badan yang banyak berkecimpung dalam kesehatan hewan, menyatakan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan makanan kucing tersebut adalah jangan buang kemasan aslinya ya guys ya. Jangan buang kemasan aslinya atau jangan ganti kemasan aslinya dengan wadah penyimpanan lainnya. Mengapa? Karena menurut PetMD menyatakan bahwa wadah makanan kucing tersebut dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dia dapat menahan kesegaran atau awetnya makanan yang ada di dalam wadah tersebut selama mungkin. Nah, membuang atau mengganti wadah dari makanan kucing tersebut juga berarti akan membuat makanan tersebut lebih cepat untuk tidak awet atau lebih cepat untuk basi ya guys ya. Dan masih menurut badan yang sama menyatakan bahwa selain untuk kesegaran makanan kucing, di dalam kemasan makanan kucing tersebut terdapat tanggal kadaluarsa yang tentu saja penting untuk kita ketahui, dan juga kode batch dan juga barcode pembelian ya guys. Yang kedua, masih menurut PetMD, jangan menyimpan makanan kucing di tempat yang terbuka atau udara terbuka ya guys ya. Apabila kita sudah selesai mengkonsumsi, sebaiknya makanan yang masih ada tersebut segera disegel atau dirapatkan atau diikat kembali guys ya. Fungsinya adalah agar makanan tersebut tidak terkontaminasi dengan udara, dan akibatnya akan mempengaruhi kualitas dari makanan kucing tersebut. Dan menurut pengalaman saya sih guys ya, makanan kucing yang biasanya kita biarkan di tempat terbuka atau terkena udara terbuka tersebut biasanya akan cepat melempem ya guys ya. Dan kucing biasanya tidak suka makanan kucing yang sudah agak melempem itu. Mereka lebih suka atau lebih tertarik makanan kucing masih agak gigit, masih crunchy gitu ya guys. Dan jangan juga menyimpan makanan kucing tempat yang lembab dan basah. Mengapa? Karena tempat yang lembab dan basah tersebut akan mengundang perkembangan bakteri dengan lebih cepat, dan seperti bakteri salmonella ya guys ya. Dan tentu saja itu akan ujung-ujungnya akan mempengaruhi kualitas dari makanan kucing kalian, dan juga akan mempengaruhi kesehatan kucing kalian. Selanjutnya yang perlu juga dipertimbangkan adalah jangan menyimpan makanan kucing tepat di bawah paparan sinar matahari langsung ya guys ya. Mengapa? Karena apabila terkena sinar matahari langsung, maka wadah makanan kucing tersebut akan lebih cepat panas, dan juga menjadi lembab dan berair. Nah, tempat yang lembab dan berair ini merupakan tempat yang favorit bagi bakteri untuk dalam tumbuh dan berkembang. Tentu saja itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kucing kalian. Dan tentu saja ya guys ya, jangan memberikan makanan kucing yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya atau expired date-nya. Karena pemberian makanan kucing yang sudah kadaluarsa tersebut akan tentu saja mempengaruhi kesehatan kucing, dan itu tentu saja tidak baik bagi kesehatan kucing kalian. Yang kelima yang tidak kalah penting masih menurut PetMD adalah jangan mencampur stok makanan lama
dengan stok makanan baru kucing ya guys ya. Karena apabila kita mencampur stok makanan lama dengan stok makanan kucing yang baru, kita tidak tahu ya guys ya, mana stok makanan yang sudah hampir kadaluarsa atau mungkin sudah kadaluarsa, dan mana stok makanan yang masih jauh tanggal kadaluarsanya. Nah, dengan memisahkan stok makanan baru dan stok makanan lama itu tentu saja akan mempermudah kita dalam mengontrol tanggal kadaluarsanya. Dan juga pemisahan ini dimaksudkan adalah agar kita tidak ini guys ya, tidak mencampur bakteri yang kemungkinan sudah bertumbuh berkembang di stok makanan lama dengan stok makanan baru yang masih bagus. Makanan kucing basah atau wet food kucing ini biasanya lebih sesuai oleh kucing ya guys ya, karena teksturnya dan juga karena baunya dan juga rasanya, dan harganya memang lebih mahal ya guys ya. Nah, makanan kucing basah ini sayangnya mengandung kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan dry food, yang tentu saja lebih cepat mengundang bakteri untuk tumbuh dan berkembang, dan akhirnya akan lebih cepat untuk rusak guys dibanding dengan dry food. Nah, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan makanan kucing yang basah ini. Cara yang terbaik tentu saja dengan memasukkannya ke dalam kulkas ya guys ya. Namun dalam beberapa kasus kemungkinan kita tidak bisa menyimpan makanan kucing tersebut di dalam kulkas karena beberapa alasan. Nah, di video ini kita akan spill out bagaimana cara-cara terbaik dalam menyimpan makanan kucing agar tahan lebih lama tanpa menggunakan kulkas. Yang pertama, simpanlah makanan kucing tersebut di tempat yang sejuk dan juga kering ya guys ya. Apabila tidak ada kulkas, kita bisa menyimpan tempat yang menurut kita lebih dingin dibandingkan di tempat-tempat lain di sekitar kita. Nah, simpanan tersebut di tempat yang sejuk tersebut. Tempat sejuk dikatakan dapat memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan kucing yang dapat membantu makanan kucing itu awet lebih lama. Dan juga maksud saya tempat yang kering ya guys ya. Tempat yang kering yang juga harus kita perhatikan dalam penyimpanan makanan kucing adalah tempat yang kering tersebut itu akan mengurangi kadar air yang memang sudah banyak terkandung dalam makanan kucing basahan ya guys ya. Dan itu akan membantu untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Menurut beberapa sumber kesehatan hewan dikatakan bahwa simpanlah makanan kucing di tempat yang dengan suhu yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Alasannya tempat yang terlalu panas akan menyebabkan makanan kucing lebih cepat rusak atau lebih cepat basi ya guys ya. Dan tempat yang terlalu dingin akan menyebabkan tekstur dan rasa makanan kucing itu dapat berubah dan tentu saja tidak disukai oleh kucing ya guys ya. Kalian bisa menyimpannya di suhu ruang, tapi sayangnya suhu ruang itu tidak terlalu lama untuk menjaga keawetan dari makanan kucing. Dikatakan hanya maksimal 24 jam saja. Oh, mungkin sebagian dari kalian akan bertanya, loh tadi katanya simpan di tempat yang dingin atau kulkas. Nah, sekarang tidak boleh tempat yang terlalu dingin. Nah, ini mohon dibedakan ya guys ya, disclaimer dulu bahwa yang saya masukkan tempat yang terlalu dingin ini adalah tempat yang terlalu dingin seperti misalnya di dalam freezer. Nah, apabila kalian menyimpan makanan kucing di dalam kulkas, usahakan jangan disimpan di freezer ya guys, karena dia akan cepat beku dan juga itu akan mempengaruhi tekstur dan juga rasa dari makanan kucing. Nah, sebaiknya simpanlah di bawahnya guys ya, di bawah freezer atau di tempat yang biasa itu. Nah, itu akan membuat makanan kucing memang dingin tapi dia teksturnya tidak berubah dan juga menjadi lebih awet guys ya, dan rasa juga tidak berubah. Yang ketiga adalah gunakan wadah yang tertutup rapat. Wadah yang tertutup rapat ini dimasukkan untuk mencegah masuknya debu, udara, serangga maupun material-material lain yang dapat mengganggu keawetan atau kesegaran makanan kucing kalian. Nah, mungkin kalian juga tadi ada yang perhatikan ya guys ya. Tadi katanya jangan pindahkan makanan dari wadah aslinya ke dalam wadah lain, tempat lain ya guys ya. Nah, yang saya masukkan di sini adalah tetap kalian menggunakan wadah asli, misalnya tetap kaleng tersebut masukkan ke dalam Tupperware yang kedap udara atau dalam plastik
yang kedap udara. Nah, maksudnya penyimpanan makanan yang kedap di tempat yang kedap udara tersebut adalah untuk mencegah masuknya oksigen atau udara ke dalam makanan kucing kalian yang dapat mempercepat proses oksidasi, dan tentu saja ini tidak baik untuk kesehatan kucing kalian dan juga untuk kesegaran makanan kucing kalian. Next yang juga penting adalah sering-seringlah atau rajin-rajinlah memeriksa kondisi dari tempat atau bungkus makanan kucing kalian. Apakah masih dalam keadaan baik, apakah ada yang rusak, apakah ada yang bocor, apakah ada yang robek dan lain sebagainya guys ya. Karena bungkus atau wadah makanan kucing apabila dia rusak akan mengakibatkan udara masuk dan juga akan mengakibatkan kontaminasi penyakit dan juga bakteri guys, yang tentu saja tidak baik untuk kesehatan makanan kucing kalian dan juga kesehatan kucing kalian. Dan apabila memang sudah terlanjur rusak ya guys ya, tapi isinya masih bagus, sebaiknya cepatlah dikonsumsi. Nah, cepat-cepat dikonsumsi, jangan kalian nantikan dulu, karena apabila nanti maka pertumbuhan bakterinya akan lebih banyak ya guys ya. Jadi apabila kalian melihat bungkusnya sudah rusak atau sudah bolong, nah itu cepat digunakan ya guys ya. Dan juga apabila memang kalian tidak sempat menggunakannya lebih dulu atau karena jumlahnya terlalu banyak untuk digunakan sekali konsumsi, sebaiknya dengan berhati-hati ya guys ya, sebaiknya dipindahkan ke wadah lain dan tempatkan di tempat yang kedap udara dan juga dingin untuk menjaga kualitas kesegaran makanan. Kemudian kalian juga dapat melakukan rotasi stok makanan guys ya. Mana makanan yang kalian beli lebih dahulu, itulah yang kalian gunakan lebih dahulu guys ya. Mana makanan yang mungkin kalian beli belakangan, itu yang belakangan. Nah, tentu saja ini maksudnya adalah untuk mencegah makanan tersebut menjadi kadaluarsa dan untuk menjaga agar makanan tersebut tetap baik untuk dikonsumsi oleh kucing kalian. Dan sama seperti sebelumnya dalam penyimpanan makanan kucing kering, selalu perhatikan tanggal kadaluarsanya atau expired date-nya guys ya. Jangan sampai melewati atau melebihi tanggal kadaluarsanya apabila kalian tidak mau kucing kalian menjadi sakit karena keracunan makanan. Next yang tidak kalah pentingnya adalah jangan simpan stok makanan kucing atau makanan kucing kalian tersebut dekat-dekat dengan bahan-bahan kimia berbahaya di rumah. Pasti bahan-bahan kimia di rumah itu ya seperti deterjen ya guys ya, deterjen atau sabun cuci baju dan juga sabun cuci piring juga tidak baik. Kemudian cairan pembersih seperti karbol, kemudian pemutih dan lain sebagainya, dan juga ini guys ya, kapur barus. Nah, kapur barus juga tidak baik. Juga cairan pestisida lainnya seperti obat nyamuk dan lain sebagainya guys ya. Nah, dikatakan tidak baik karena bahan-bahan kimia yang telah saya sebutkan tadi tersebut di samping akan dapat merusak kemasan wadah makanan kucing kalian tersebut, dapat juga mempengaruhi atau merusak isinya. Dan itu tentu saja tidak baik dan beracun untuk dikonsumsi oleh kucing. Demikian guys videoku kali ini tentang cara penyimpanan makanan kucing yang baik dan benar, baik itu makanan kucing dry food maupun makanan kucing basahan atau wet food, agar kualitas dapat terjaga dan awet lebih lama. Oh ya, seperti saya sebutkan di awal, cara-cara ini dapat juga diaplikasikan dalam penyimpanan makanan anjing ya guys ya. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, mohon di subscribe ya guys, agar saya semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Oh ya, apabila kalian suka dengan video ini, boleh saya minta like-nya dan sertakan juga komen untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya. Dan juga tolong ya guys disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.